Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu dan senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu berada di atas kebenaran, di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya hingga akhir hidup kita. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim di bab keempat tentang ibadah, masih bahasan zakat. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Sebelum kita membahas jenis-jenis harta yang wajib dizakati atau hal-hal yang dari harta ini yang wajib dizakati, berikut ini kita akan sebutkan syarat harta yang wajib zakat padanya. Apa saja syarat pada harta yang wajib zakat padanya? Dipersyaratkan pada harta sehingga wajib zakat pada harta tersebut beberapa syarat berikut ini. Setidaknya ada 4 syarat. Yang pertama adalah an yakuna minal asnafil lati tajibu fiha zakah. Harta tersebut termasuk jenis-jenis dari harta yang wajib untuk dizakati, yang wajib zakat padanya. Nah, nanti insyaallah ta'ala kita akan jelaskan secara rinci, namun kita akan sebutkan secara global yang disepakati oleh para ulama. Ya, ini kita akan sebutkan secara global, ya, yang disepakati oleh para ulama, ya, itu setidaknya ada 3 jenis harta. Yang pertama adalah an-naqdain, yaitu 2 alat tukar, 2 alat pembayaran emas dan perak. Yang disamakan dengan itu nanti adalah apa saja yang berposisi sebagai alat tukar, alat pembayaran di zaman atau di setiap zaman, ya, di setiap tempat.
yang masih berlaku. Yang disebut mungkin oleh kita dengan mata uang, ya. Kemudian yang kedua adalah zakatul mawashi, yaitu zakat hewan ternak. Dan itu ada 3, insyaallah ta'ala kita akan rinci pada pertemuan yang akan datang. Kita sebutkan secara global dulu, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kemudian yang ketiga, dan ini yang disepakati juga oleh para ulama, zakatnya adalah zakat zuru' wasimar, yaitu pertanian dan buah-buahan. Nah, ini adalah beberapa jenis harta yang wajib zakat padanya. Rinciannya kita akan bahas di waktu-waktu berikutnya. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah an yablughan nisaba, yaitu harta tersebut sampai kepada nisab. Apa itu nisab? Nisab itu adalah kadar minimal dari harta yang wajib dizakati. Kadar minimal dari harta yang wajib dizakati. Sehingga harta apa saja yang sudah kita sebutkan tadi, ya, yang apabila sudah sampai nisabnya, maka wajib zakat. Dan yang kurang dari nisabnya, maka tidak wajib zakat. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang ketiga adalah an yamurra an-nisabu fama fawqahu, ya, fi yadil maliki atau indal maliki ama hijrin kamil, ya, yaitu berlalunya kadar nisab tersebut atau lebih di sisi sang pemiliknya, ya, itu seukuran 1 tahun sempurna. Yang istilah untuk syarat ini disebut dengan haulanul haul. Yaitu berlalunya 1 tahun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini syarat wajibnya, ya. Sehingga apabila ada harta yang dimiliki oleh seorang muslim di sisinya, namun belum berlalu 1 tahun padanya, maka belum ada kewajiban untuk membayar zakat. Namun insyaallah ta'ala, ya, nanti akan kita bahas, ya, bahwasanya, ya, boleh untuk disegerakan pembayaran zakatnya. Kemudian syarat yang
Keempat adalah an yakuna hadzal malu mamlukan milkan tamman. Harta tersebut dimiliki oleh pemiliknya dengan kepemilikan yang sempurna. Nah, ini berdasarkan ya dalil-dalil berikut yang menunjukkan ya penyandaran harta itu kepada pemiliknya. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka zakat, sedekah wajib maksudnya zakat, yang membersihkan dan mensucikan harta mereka, diri mereka. Ungkapan min amwalihim dari harta mereka ini menunjukkan bahwasanya harta tersebut adalah harta yang dimiliki secara sempurna. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fi amwalihim haqqum ma'lum. Pada harta mereka itu ada hak yang ditentukan. Fi amwalihim, pada harta mereka. Nah, penyandaran harta tersebut kepada pemiliknya menunjukkan ya ini merupakan syarat kewajiban zakat, ya, yaitu kepemilikan yang sempurna. Begitu juga ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim kalau tidak salah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah farada alaihim fi amwalihim sadaqatan. Sesungguhnya Allah wajibkan atas mereka pada harta mereka ada sedekah. Zakat maksudnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, zakat ini para hamba Allah adalah penyerahan kepemilikan harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, penyerahan harta ini tentunya bahagian dari kepemilikan harta. Tidak mungkin kita katakan menyerahkan harta, tapi bukan dari orang yang memilikinya. Sehingga kepemilikan di sini itu haruslah dia sempurna, ya, sempurna. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, dari sini para hamba Allah maka bisa dipahami ya status atau kedudukan atau kondisi harta yang tidak dimiliki secara sempurna, maka ini tidaklah wajib zakat padanya. Ya, tidak wajib zakat padanya ketika tidak dimiliki secara sempurna. Apa contohnya? Contohnya adalah zakat, contohnya adalah harta piutang, demikian ya. Atau kita katakan ya dain atau ad-duyun, dain hutang ya, duyun itu jamaknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga para ulama mereka berbeda pendapat tentang zakat yang ada pada harta. Apakah ada kewajiban, kita ulangi, sehingga para ulama mereka berbeda pendapat tentang hutang. Apakah ada zakat padanya? Apakah ada zakat pada hutang tersebut? Ya. Seseorang yang dia menerima uang 100 juta sebagai hutang
dari orang lain, hutang, ya. Jadi di tangannya itu hutang, piutang bagi orang lain, ya, begitu ya. Baik, atau kita katakan 200 juta, 300 juta, demikian. Nah, apakah ada kewajiban zakat pada harta tersebut di tangan orang yang berhutang? Ataukah ada zakat pada harta tersebut, ya, yang itu ditanggung oleh orang yang memberikan hutang, orang yang berhutang, orang yang memberikan hutang. Apakah zakat itu berlaku, ya, bagi orang yang memberikan hutang, orang yang berhutang? Kalau orang yang memberikan hutang karena dia pemilik aslinya bagi harta tersebut. Bagi orang yang berhutang karena di tangannya ada harta ketika itu yang dia, ya, memanfaatkan harta tersebut. Ataukah tidak ada kewajiban zakat pada harta seperti ini? Dimaafkan karena tidak sempurna. Nah, disinilah, ya, para ulama mereka berbeda pendapat, ya. Berbeda pendapat para ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang pertengahan tentang zakat hutang seperti ini, maka dinyatakan sebagai berikut, bahwasanya hutang itu ada dua bentuknya. Yang pertama, ada harapan dibayar. Kemudian yang kedua, tidak ada harapan dibayar. Ada harapan untuk dibayar, karena orang yang berhutang adalah orang yang kaya, orang yang mampu, ya, orang yang dia jujur ngakui hutangnya, dan dia, ya, dikenal memang orang-orang yang amanah. Selain dia mampu, ya, untuk membayar hutang tersebut karena lapang. Nah, dia berhutang contohnya untuk tambahan usahanya, ya, sebagai tambahan modal dari usahanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti ini tentunya adalah harta sebagai hutang yang berpotensi untuk dikembalikan, akan dibayarkan. Ada harapan untuk dibayarkan. Maka yang seperti ini, ya, pembayaran zakatnya itu disegerakan. Ya, perhitungannya dimasukkan ke dalam harta yang ada ketika itu di setiap haulnya. Jadi di setiap haulnya, ya, harta yang menjadi hutang tersebut itu dihitung. Pendapat seperti ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal di halaman 432 dari Umar, Utsman, Abdullah bin Umar, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga ada pendapat yang sama dari kalangan para tabi'in. Demikian, ya. Nah, ini ketika harta tersebut sebagai hutang ada potensi untuk dibayarkan. Karena orangnya lapang dan mengakui hutang tersebut. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua dari hutang adalah hutang yang tidak ada harapan untuk dibayar.
Seperti kondisi orang yang berhutang tersebut adalah orang yang miskin ternyata, ya, orang yang tak mampu, pailit, bangkrut, yang tidak ada harapan untuk lapangnya, karena begitu sulitnya kehidupan dia sudah, ya. Atau hutang tersebut adalah hutang orang yang tidak amanah, yang mengingkari hutang itu, sementara tidak ada bukti, karena dulu percaya saja, diserahkan uang kepadanya, ternyata nggak ada bukti, orangnya mangkir, demikian. Maka untuk yang seperti ini, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama adalah nanti dizakati apabila, ya, sudah diterima hutang tersebut, walaupun sudah berlalu beberapa tahun. Ini pendapatnya Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kemudian pendapat yang kedua, ya, dizakati harta tersebut atau hutang tersebut apabila diterima untuk 1 tahun saja. Baik, jadi pendapat pertama bedanya sama pendapat kedua adalah, untuk pendapat pertama dari Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, setiap tahun itu dizakati. Ya. Jadi beberapa tahun pun ketika nggak mampu dibayar, maka nanti dihitung setiap tahunnya, dikeluarkan zakatnya. Adapun pendapat yang kedua ini, itu walaupun bertahun-tahun, beberapa tahun berlalu, ya, baru bisa diterima hutang tersebut, ya, oleh yang memberikan hutang setelah berlalu beberapa tahun, tetap saja yang dibayarkan adalah cuma 1 tahun saja. Ini pendapat Imam Malik. Kemudian ada pendapat yang lain, ya, tidak ada zakat, ya, tidak ada zakat pada harta tersebut. Tidak ada zakat pada harta tersebut, ya. Jadi dianggap tidak ada zakat, ya, sampai nanti diterima, lalu nanti dihitung ketika itu awal haulnya. Nah, seperti itu. Kalau sudah diterima, maka itu awal haul, bukan langsung dikeluarkan. Demikian. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, coba, ya, kita ulangi. Untuk harta yang dia tidak ada harapan dikembalikan, ya, tidak ada harapan untuk dibayar. Kenapa? Jatuh miskin, pailit, ya, bangkrut orang yang punya hutang tersebut. Atau orangnya ngingkari sementara nggak ada bukti. Oke, yang seperti ini. Jadi nggak bisa diharapkan untuk kembali. Sama bertahun-tahun begitu, ya. Nah, bagaimana seperti ini? Ya, ada 3 pendapat yang kita sebutkan, ya. Pendapat Ibnu Abbas, Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, nah, itu untuk setiap tahun yang sudah berlalu itu masing-masing tahun dizakati dari harta tersebut tentunya yang sudah diterima hutang tadi, ya. Demikian. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Malik, adalah walaupun berlalu sudah beberapa tahun, tetap saja yang dihitung yang terakhir, ya, setahun saja. Nah, seperti itu. Dikeluarkan cuma 1 tahun saja. Ini pendapat Imam Malik. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Imam Abu Hanifah, tidak ada zakat, ya, untuk waktu-waktu yang sudah berlalu itu. Diterima hutangnya, dibayarkan hutangnya, mungkin sadarnya belakangan tuh orang yang berhutang, atau dia punya kelapangan, dibayar sudah bertahun-tahun, katakan sudah 10 tahun. Begitu dibayar, itu enggak langsung bayar zakat. Maka menunggu semenjak
diterimanya utang tersebut sampai nanti tahun berikutnya, demikian. Nah, barulah dia ada perhitungan zakat. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, demikian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan wa aqrabul aqwali qaulu man la yujibu fihi syai'an bihal hatta yahulal haulu au yujiba fihi zakatan wahidatan indal qabdi fa hadzal qawlu lahu wajhun wa hadza wajhun. Pendapat yang paling dekat menurut beliau, yang paling dekat dengan kebenaran adalah pendapat orang yang tidak mewajibkan zakat itu sedikit pun, ya, sampai berlalunya 1 tahun. Atau pendapat yang mewajibkan, ya, zakat cuma sekali saja ketika diterima. Ini pendapat yang punya sisi kebenaran, demikian pula yang sana punya sisi kebenaran. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena nggak sempurna kepemilikan. Gimana kok bisa dibebankan? Nah, seperti itu, ya. Nah, ada riwayat yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Hadza syahru zakatikum, faman kana 'alaihi dainun falyu'addihi hatta tahsula amwalukum fatu'adduna minha zakah." Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Baihaqi, sahih hadisnya. Beliau mengatakan, Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, ini adalah bulan zakat kalian, maka siapa saja yang punya tanggungan hutang, maka bayarkanlah. Yang punya tanggungan hutang, maka bayarkanlah sampai, ya, dihasilkan harta kalian, terkumpul harta kalian. Lalu, ya, kalian membayarkan zakat darinya, demikian. Ya, ini setidaknya begitu terkumpul, dibayar, terkumpul, bayar zakat ketika itu, ya. Demikian. Hadisnya sahih, ya, riwayat Imam Malik dan yang lainnya. Dan ada pernyataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan, laisa fid daini zakatun. Tidak ada zakat pada harta hutang, pada hutang. Hatta yakbidahu, sampai dia, ya, mengambilnya. Jadi gitu diambil, itu baru ada zakatnya, demikian, ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, catatan, siapa saja yang di tangannya itu ada harta yang wajib zakat padanya, tapi dia itu adalah orang yang berhutang. Kita ulangi. Ya, siapa saja yang punya harta di tangannya yang sudah wajib zakat karena terpenuhi syarat-syarat tersebut, tapi dia punya hutang. Kita ulangi, yang di tangannya tadi bukanlah hutang, ya, tapi dia punya hutang. Ya, contoh, ya, dia dapat, katakanlah, ya, ada seseorang yang punya harta sekitar 200 juta, sudah bertahan 1 tahun, ya, atau emas 100 gram, tentunya sudah wajib zakat, ya, dan bertahan 1 tahun. Namun orang ini punya hutang, yang punya emas ini, maka apabila hutangnya itu senilai dengan nisabnya, atau
harta tersebut akan mengurangi dari nisabnya. Tapi dia kewajiban ketika itu sudah jatuh untuk bayar hutang. Maka tidak ada zakat pada harta itu. Ingat ya, ini hartanya di tangan dia memang untuk bayar hutang. Tapi kalau nggak dibayarkan hutangnya karena belum jatuh temponya, sementara di bulan itu adalah bulan yang wajib zakat. Kita kasih contoh lagi nih, contohnya supaya lebih jelas ya. Ada orang yang punya emas sekitar 100 gram. Punya 100 gram. Ya. Punya 100 gram emas. Sudah berlalu 1 tahun di sisi dia. Sudah. Nah, kemudian ya, dia punya hutang. Ternyata hutangnya tersebut ya itu sekitar 150 juta. Katakanlah begitu. 150 juta. Maka bila dia ingin membayar hutang dari emas tersebut, karena nggak ada yang lain dari emas tersebut, ya. Sementara harga emas sekarang mungkin sekitar ya 1 gramnya 1 juta, 1 juta ya 800 katakan demikian. 1.800.000. Baik, maka ya kalau dia mau bayar, kalau tadi emasnya itu diuangkan, ya maka 1.800.000 dikali 100 gram, jadi sekitar 180 juta. Sementara hutangnya itu sekitar katakanlah 150 juta. Dan dia memang akan bayar. Maka bila dibayarkannya, contohnya dicairkanlah tadi ya emasnya, maksudnya dijual senilai 150 juta ya dengan beberapa gram, tersisalah hanya beberapa gram emas saja. Maka kalau begitu tidak ada zakat pada dia, pada harta itu. Kenapa? Ya karena habis untuk atau berkurang dari nisabnya. Ya. Kalau pas contohnya, kalau pas adalah ya dia punya hutang 180 juta ya yang sudah jatuh tempo untuk dibayar. Bersamaan dengan itu dia punya ya emas sekitar 100 gram dan harga 1 gramnya adalah 1.800.000. Dijual dapat segitu. Berarti untuk nutup hutangnya selesai, berarti nggak ada zakatnya. Karena habis. Kalau ada sisa, emasnya bersisa, tapi tersisa cuma beberapa gram saja. Ya. Berapa gram saja. Mungkin yang sekitar mungkin 20 gram tersisa. Ya, ketika dibayar hutang tersebut, maka tidak ada zakat pada sisa emas tersebut. Demikian para hamba Allah, ya. Tapi kalau ternyata ya hutang yang mau dibayar ini, ini ternyata lebih rendah, katakanlah dibayar. Harta yang tersisa itu banyak. Katakanlah begini ya. Contoh kita buat, contoh kasus. Seseorang dia punya hutang sekitar 100 juta. Dan dia punya emas ya itu sekitar 300 gram. Emas tersebut sudah bertahan 1 tahun pada dirinya, berarti wajib zakat. Hutangnya itu sudah jatuh tempo untuk dibayar, tapi cuma sekitar 100 juta. Maka kalau dicairkanlah tadi 300 gram itu, ya kalau untuk mendapatkan 100 juta, mungkin nggak perlu 300 gram itu, ya 100 gram saja mungkin itu berlebih, ya 100 gram. Katakanlah yang dihabiskan dari situ itu sekitar ya 60 atau 70 gram.
Katakanlah 80 gram. Sudah, sisanya masih ada. Dan itu di atas nisab, nggak kurang dari nisabnya. Maka sisanya itu dizakati. Ingat, ini kalau punya hutang dan hutangnya mau dibayar. Karena sudah jatuh tempo. Tapi kalau contoh, ya, hutangnya belum jatuh tempo. Hutangnya belum jatuh tempo. Dan dia punya harta. Ya. Maka tetap wajib untuk dibayar zakatnya, dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena dia belum jatuh tempo bayar hutangnya. Ya, di bulan yang dia wajib zakat. Punya hutang, betul punya hutang, tapi ternyata belum jatuh tempo. Sementara itu bulan sudah wajib zakat, maka ketika itu wajib zakat. Kenapa? Karena hutangnya belum jatuh tempo. Demikian, wallahu ta'ala alam. Jadi wajib zakat. Ya, kalaulah sekedar hanya punya hutang itu lantas nggak wajib zakat, nah ini nggak adil yang seperti ini. Bagaimana coba perusahaan-perusahaan besar itu, ya, perusahaan-perusahaan besar yang untungnya itu, untung perusahaannya itu sampai miliaran. Memang betul hutang perusahaannya mungkin ya ratusan miliar, tapi kan berjangka dia. Ada jatuh temponya, demikian. Sementara keuntungan bulanan dan tahunan yaitu sangat besar, maka dizakati dengan zakat perniagaan, begitu. Ya kalau ada hutang yang harus dibayar, cicilan yang harus dibayar, tahapan pembayaran hutang yang sudah kesekian. Kan sisanya masih ada. Nah, sisa inilah yang dia dizakati setelah dikeluarkan biaya operasional, demikian. Nah, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pembahasan kita yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya insyaallah taala tadi akhir yang kita bahas terkait dengan hutang, ya, apakah ada zakat padanya atau tidak, ya itu tadi sudah kita jelaskan, ya. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ya rincian dari jenis-jenis zakat, ya. Insyaallah taala. Kita buka sesi soal jawab bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ya. Ada pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, saya seorang guru di sekolah dasar umum. Di sekolah ada tugas menggambar dari buku. Terkadang menggambar hewan dan orang, itu bagaimana ya Ustaz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita sebagai guru, ini lebih mudah untuk bisa mensiasati hal-hal seperti ini, ya. Kalau di buku tersebut contohnya ada tugas menggambar, ternyata itu adalah menggambar hewan atau orang. Dan kita tahu menggambar itu, ya, ini dilarang. Kata Nabi SAW, man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ar-ruha wa laysa binafikhin fiha abada. Siapa saja menggambar makhluk bernyawa, siapa saja menggambar, membuat gambar patung, ya, makhluk bernyawa, contohnya hewan atau manusia, maka sesungguhnya Allah mengadabnya sampai dia bisa meniupkan roh padanya dan dia tidak akan bisa meniup roh itu padanya selamanya. Demikian. Dia azab seperti itu. Hadis riwayat Bukhari.
Nah, oleh karenanya jangan menggambar makhluk bernyawa. Terus bagaimana? Ya gambar saja, ya suruh siswanya atau muridnya untuk menggambar pemandangan contohnya, matahari contohnya, pepohonan contohnya, rumah contohnya, mobil, demikian begitu. Dialihkan, nggak usah hewan, nggak usah ya manusia, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum. Saat ini saya bekerja di BPJS Kesehatan dan saya berencana keluar karena katanya BPJS Kesehatan tidak halal. Tapi di tempat kerja yang baru nanti katanya rawan korupsi dan suap. Saya bingung saat harus milih yang mana. Mohon pencerahannya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan rezeki yang halal lagi baik kepada kita, rezeki yang melimpah ruah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, BPJS Kesehatan, setahu saya permasalahannya adalah pada akad denda keterlambatannya saja. Ya. BPJS Kesehatan ya. Itu cuma pada denda keterlambatan. Ya. Adapun ya peserta menyerahkan uang, kemudian dia mendapatkan layanan dan memang itu ya diserahkan uang itu adalah cuma-cuma, yaitu tidak ditarik kembali dalam bentuk ya uang, tidak ditarik kembali dalam bentuk uang. Bukan seperti BPJS Ketenagakerjaan yang terkait dengan pensiun, ya, enggak. Tapi ini BPJS Kesehatan, ya. Jadi yang didapatkan adalah layanan kesehatan bila terpenuhi syarat-syaratnya. Dan uang yang diserahkan itu adalah hadiah, hibah, demikian. Nanti didapatkan dia layanan. Nah, setahu saya ini sebenarnya masuk kepada kategori at-ta'min at-ta'awuni, yaitu asuransi ya, tolong menolong. Kalau bahasa kita serikat tolong menolong, begitulah ya. Dan ini kata para ulama halal, boleh yang seperti ini. Hanya saja masalahnya para peserta kalau dia telat bayar nanti ada denda, ini jadi masalah. Walaupun pernah diberlakukan regulasi tidak diberlakukan denda. Tapi permasalahannya adalah ada denda dalam bentuk yang lain. Yaitu contohnya adalah ketika peserta, dan ini yang sebenarnya menjadi intinya, ketika peserta tidak mampu bayar dalam beberapa bulan, ya, dalam beberapa bulan itu tidak mampu bayar, maka kemudian ini kan dinonaktifkan. Baik, kemudian ketika dinonaktifkan, peserta tersebut dia ingin ya kembali mengaktifkan keikutsertaannya sebagai peserta karena mungkin lebih murah begitu ya, kalau dengan ketika dia masuk rumah sakit begitu ya, ini jadi lebih murah. Ketika diaktifkan, bila digunakan setelah masa aktifnya itu berjalan, digunakan kurang dari 40 hari, maka ini dikenakan biaya cas rumah sakit. Kalau kurang daripada itu, kalau lebih daripada itu enggak dikenakan. Nah, disinilah dia ada semacam denda keterlambatan. Saya pernah menduga ini adalah dulunya bukanlah merupakan ya denda keterlambatan yang merupakan riba. Karena saya menduga waktu itu adalah bahwasanya ya biaya cas rumah sakit itu ditanggung oleh pribadi. Ya. Jadi contohnya kalau dia sudah nonaktif keikutsertaannya, kemudian masuk rumah sakit, lalu pihak keluarga mengaktifkan kembali ya BPJS yang nonaktif tadi, kesehatan. Tapi kan spontan
diberlakukan. Begitu keluar dari rumah sakit, ya. Nah, saya berpikir waktu itu bahwasanya untuk biaya cas dari rumah sakit ini itu ditanggung pribadi. Tapi ternyata setelah dapat laporan, ini dibayarkan ke BPJS. Nah, ini jadi masalah. Disinilah jadi hukumnya adalah pembayaran cas itu yang ke BPJS, langsung cas rumah sakit itu ke BPJS, itu merupakan dendanya. Nah, begitu. Andaikan dipisah contohnya. BPJS hanya, contohnya, pokoknya BPJS itu lepas tangan. Kalau digunakan setelah aktifnya itu kurang dari 40 hari, maka nggak tanggung BPJS. Ya. Kemudian silahkan bayar sendiri ya di rumah sakit. Kalau digunakan nanti setelah 40 hari, maka baru ditanggung oleh BPJS. Ini aman sebenarnya. Tapi masalahnya adalah ya ketika ya diaktifkan kembali ya BPJS-nya dan hutang-hutangnya itu dipenuhi, dibayar, sudah, ternyata nanti bayar cas rumah sakit itu ke BPJS, inilah dendanya. Ini jadi masalah, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali kita cukupkan kajian kita ini karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk Bulai Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan seperti biasa, kita motivasi untuk berdonasi membantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Siapapun yang ingin dapat pahala sebuah rumah di surga, karena Masjid Muwahhidin ini donasinya donasi masjid, ya. Kemudian siapa yang ingin dapat pahala yang minimalnya 700 kali lipatnya, karena ini merupakan infak fisabilillah. Dan siapa saja yang ingin dapat pahala yang mengalir terus mengalir, begitu diinfakkan langsung mengalir. Kenapa? Karena masjidnya sudah dimanfaatkan. Ayo mari kita ya bantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening BSI ke BSI Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening berikut ini 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita ketemu lagi di waktu kemudian. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.